dari apa sih, lemari, terus ini jendela ada pala begini. Ih, aduh, Begini. bangsat. Semua, lu merinding tiba-tiba nih. Oke, lanjut. Sekarang ke si Cimai. Gimana Cimai? Mungkin ada apa mau cerita juga kayak si A dari kecil atau mau langsung cerita yang paling seremnya yang benar-benar gak bisa dilupain? Sebenarnya sih kalau dari kecil nggak pernah sama sekali tuh yang ngeliat yang kayak gitu terus kayak ngalamin kayak gitu tuh belum pernah. Itu bener-bener baru pertama kali ngalamin langsung di asrama dan Baru itu pertama. gila sih. Baru pertama. Asrama. Di asrama, ini asli di asrama. Aduh, Dan lagi asrama Telkom. Asrama tuh langsung kayak oh gitulah. Ini asli. Jadi di kamar ini. Iya di kamar. Oke. Gimana? Itu hari Kamis. Aku Gimana? lupa tanggal berapa. Pokoknya hari Kamis sore. Jadi jangan pas di hari Kamis aja, jangan pas di hari hanya. Jadi sebenarnya tuh dari sebelum kejadian itu tuh aku udah sering banget tuh yang kayak ngerasain hawa-hawa nggak enak ya. Pasti wajar kan. Kayak kita kan harus introspeksi ke kayak lingkungan baru gitu kan. Oh iya. Ya, sering banget tuh yang kayak ngerasain kayak sebenarnya lagi sendiri nih, tapi kayak ngerasa kok kayak ada yang dingin ya gitu loh. Terus kayak apalagi kamar mandi aku itu terkenal banget di asrama tuh, kayak kamar mandi paling horor gitu loh. Pas banget di kamar. Nah, jadi udah ada ininya ya, titelnya. Udah titelnya. Jadi ini tuh aku baru pertama kali check-in aja tuh udah ngerasain yang namanya kamar itu airnya itu tuh sering mati nyala sendiri. Itu tuh aku mikir kayak oh ya udah mungkin rusak kali apa gimana gitu kan. Terus aku tuh karena nggak kenal siapa-siapa kan, kayak ya udah ya nggak ada yang dikenal gitu kan. Terus akhirnya aku ngejarin diri buat chat di grup asrama, terus siapa yang ada di tempat gitu kan, mau minta teman gitu, mau ya pokoknya mau berkunjung kamarnya dia gitu lah. Terus habis itu ya udah ada yang respon tuh kan. Aku saking nggak kuatnya itu sama air yang di kamar mandi itu mati nyala itu, akhirnya ya udah aku cari teman gitu. Terus aku cerita ke teman aku, pas banget nih aku cerita ke teman aku tuh pas banget dia tuh orang yang bisa ngelihat gitu. Indigo ya dia pokoknya dia bilang bukan indigo tapi ya gitulah, pokoknya dia bisa ngelihat gitu kan. Sensitif lah ya. Iya sensitif gitu. Terus habis itu dia ngajakin aku nih ke kamar aku gitu kan. Dia karena aku ngerasa ya mungkin aku emang cuma diganggu aja gitu, dan dia pasti nggak akan mau munculin gitu kan, munculin wujudnya dia kayak apa gitu kan. Terus temen aku ngajakin ke sana, ya udah aku turutin gitu kan ke kamar aku. Dia nyeritain ada cewek kata dia gitu, tapi jadi kalau misalnya dia lagi pengen pacaran biarin aja. Itu tuh aku langsung yang kayak ya Allah, aku tuh baru sendiri, bener-bener sendiri, teman-teman yang lainnya nggak ada, mereka tuh cek masih 5 hari lagi, dan aku harus 5 hari sendiri di situ gitu. Terus habis itu akunya kayak antara percaya nggak percaya kan, toh juga aku baru pertama kali kenal dia gitu kan. Terus aku ya udah iya aja. Nah pas besokannya sama di jam yang sama, di setiap jam 6 setelah maghrib pokoknya lah, itu pasti kayak gitu, dan itu tuh berlaku sampai jam 12 malam. Itu selalu kayak gitu. Jadi kerannya tuh selalu mati nyala gitu kan. Terus karena kita lama-lama terbiasa kan, terutama aku gitu kan lama-lama udah terbiasa sama mati nyala kayak gitu. Ya udah lama-lama aku diemin aja gitu, sampai akhirnya nih di titik yang bener-bener aku gak bisa ngelupain banget asli. Jadi ini kejadiannya tuh di hari Kamis, aku lupa tanggal berapa, pokoknya jam 5 sore. Aku itu kan tipikal orang yang nggak bisa sama yang namanya sunyi gitu tuh nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya lagi di kamar tuh pasti aku nyetel musik dan kenceng gitu. Terus abis itu aku setel musik nih, aku kebetulan lagi sendirian, jadi teman-temanku lagi pada kuliah kan, belum pada pulang gitu. Terus ya udah aku setel musik kenceng, terus abis itu pertama ada yang gedor, ada yang ngetok-ngetok gitu kan pintu. Nah aku ini
tipe orang yang kayak ya kalau temen ya biasa kan kalau temen kenal Cimai kayak apa gitu, kalau mau main ke tempat Cimai itu ya udah buka aja pintu gitu langsung gitu, nggak usah gedor-gedor segala macam. Nah dia tuh gedor-gedor kan kayak gitu kan. Terus habis itu kayak aku diemin nih, paling orang iseng atau gimana gitu kan. Terus ya udah aku masih lanjut kayak asik-asikan gitu kan sama musik aku. Dia gedor lagi kedua kalinya. Terus aku bilang gini, masuk, aku bilang gitu. Dan dia nggak masuk sama sekali, bener-bener yang udah cuma abis gedor, hilang gitu, soalnya nggak ada apa-apa. 5 menit kemudian, setelah kejadian itu, dia gedor lagi. Tapi itu kayak nggak slow gitu loh, kayak gitu. Dan itu aku kesel kan, kayak, aduh apaan sih nih orang gitu kan, udah masuk aja, aku bilang gitu. Terus dianya diem lagi. Ya udah, akhirnya aku masih lanjut sama ini kan dengerin musik sambil karaoke gitu. Terus dia gedor lagi, bener-bener sampai nggak berhenti gini terus pokoknya gedor. Nah karena aku jengkel kan, bener-bener kayak pengen marah gitu kan, aku tuh pengen niat nih, ada niatan pengen ngegapin dia gitu. Jadi pas begitu si pintunya aku buka, aku pengen ngegapin gitu, kayak nanti nggak sih ngegapin orang gitu. Iya, posisi masih kayak gini nih, masih ngedor-gedor. Iya, langsung buka kan? Iya, langsung aku gapin, nggak ada siapa-siapa. Dan kamar aku itu sebelahnya tangga, dan aku tuh kamar di lantai 4, bener-bener paling atas kan. Jadi sebelah tuh tangga yang ke bawah. Aku lihat dengan dan itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Terus aku langsung diem kan, saya itu siapa ya tadi ya, bener-bener kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang tadinya tuh musik kenceng banget kan, akhirnya aku matiin tuh laptop, aku matiin segala macam. Terus aku ngechat temen aku yang satu lorong asrama itu, adalah aku ngechat dia, udah aku emang deket sama dia kan, kalau ada waktu aku ke dia gitu. Terus aku chat dia, aku tanya dia lagi di mana, terus dia bilang di kamar. Nah itu tuh aku langsung buru-buru ke kamarnya dia kan. Nah terus habis itu aku bilang nih, dia tanya ke aku, gimana lo kenapa ngos-ngosan gitu, kata dia gitu kan. Terus aku ceritain nih ada yang gedor-gedor gitu, terus pas aku buka nggak ada orangnya gitu. Terus kayak dia bilang, yaudah lo di kamar gue aja dulu. Nah terus abis itu, nah di sini tuh keteledoran aku ya, itu kamar tuh saking aku paniknya nggak aku kunci, ini cuma sekedar aja gitu, cuma kayak gitu. Nah terus itu kan sekitar jam 5 sore, jam 5:30 lah pokoknya udah mau maghrib gitu. Nah terus temen sekamarku tuh ngajakin keluar ya kan, dia ngajakin makan gitu. Nah karena aku yang nggak betah, akhirnya aku memutuskan buat mandi dulu. Aku beraniin diri nih mandi di kamar aku sendiri gitu kan. Terus ya udah aku mandi di kamar aku sendiri, aku buka pintu, terus baru ingat kan pintunya nggak kekunci. Itu aku langsung mandi. Pas mandi tuh ya kayak udah orang lupa segala-galanya gitu loh, lupa sama yang kejadian tadi gitu, kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi pas mandi nih mulai nih kayak aduh ini parah sih asli. Jadi pas mandi itu aku kan kebiasaan kemana-mana tuh bawa HP ya kan, kayak di kamar mandi aja tuh aku bawa HP dan aku setel musik gitu ya, karena tadi aku bilang aku nggak suka sama suara-suara, bukan suara, maksudnya kayak keheningan gitu loh, jadi aku lebih suka musik gitu kan. Aku sambil nyetel musik. Nah di kamar mandi, pas aku mandi itu aku denger nih temen aku tuh kayak bukan temen, maksudnya kayak aku denger kayak ada orang buka pintu gitu loh, buka kamar gitu kan. Terus aku mikir oh ya udah mungkin teman aku pulang gitu kan, entah itu siapapun ada antara mereka bertiga pulang dari kuliahnya. Terus ya udah aku di rumah dia kan. Terus abis itu kan kayak nggak ada suara, biasanya tuh mereka kalau pulang tuh heboh kayak apalah iya heboh gitu. Terus aku panggilin satu-satu temen aku. Terus pas aku manggil salah satu nama temen, ya satu nama temen, dia nyaut tapi kayak bilang aku di sini. Waduh, gila, tar. Kenapa jadi harus dipelanin suaranya, ya Allah. Mantap. Aku kaget loh Demi. Barusan, soalnya beneran kayak dibisik loh. Iya. Aku dengernya kayak jauh, ya kan, dengernya tuh kayak jauh, tapi kupingnya kayak kedengeran jelas banget gitu. Iya. Dia bilang gitu kan, terus ya aku nggak ada pikiran negatif apapun di situ tuh, ya udah tenang nih, ada temen kan. Begitu buka pintu kamar mandi, begitu dari kamar mandi, aku lihat kanan kiri
sekeliling kamar aku tuh kosong, dan aku baru inget kamar aku tuh kunci gitu. Jadi aku tuh langsung kayak, oh iya, ini kan kamar dikunci gitu kan, siapa yang masuk? Aku langsung masih kayak masuk aja lah udah gitu. Aku langsung buru-buru, bahkan ya saking takutnya aku tuh keluar, maaf ya, aku keluar dari asrama tuh cuma pakai anduk asli. Jadi, Itu serem Jadi- sih, itu serem. Itu serem itu. Iya. sorry. Jadi aku langsung ke kamar temen aku tuh, ya cuma bawa baju, masih anduknya gitu loh. Terus kayak temen aku bilang, ngapain sih ngos-ngosan segala macam gitu. Terus aku ceritain lagi, terus kata dia, yaudah deh, yaudah mendingan lo malam ini nggak usah ke kamar gitu, kan lo di kamar gue aja gitu. Ya udah, akhirnya terus habis ya kita udah siap-siap gitu kan, kita akhirnya keluar nih cari makan malam-malam. Habis maghrib deh pokoknya cari makan. Terus, nah setelah cari makan itu balik lagi ke asrama, ya kan, balik ke asrama. Tapi asrama ini ke kamar dia. Di sini nih mulai kayak ada aneh di akunya. Jadi pas Isya temen aku tuh ngajak kan, ayo sholat kata dia gitu. Terus aku tuh sambil main HP tiduran di kasur main HP kayak gini. Terus aku bilang, nggak mau. Aku bilang gitu. Terus abis itu kayak dia bilang, ayo Cimay sholat gitu kan. Pokoknya dibujuk-bujuk berapa kali sampai akhirnya aku tuh marah. Gue nggak mau sholat, aku bilang kayak gitu. Terus sampai marah, sampai ngebentak banget kan. Terus kayak temen aku, bilangnya aneh banget nih orang gitu lah. Terus habis itu sama dia tuh HP aku sampai dia diambil gitu kan. Terus aku aja bukan diseret, maksudnya kayak ditarik gitu loh. Ditarik dari kasur itu, suruh berdiri, suruh ngambil wudhu. Nah terus pas aku ngambil wudhu, aku tuh lupa cara wudhu. Dia nggak tahu kenapa bener-bener lupa cara wudhu. Sampai saking aku lupa cara wudhu ya, aku tuh cuma kayak basahin badan aja gitu. Bukan badan, maksudnya kayak muka sama kaki. Nah, terus tapi aku tuh sadar, ngerti nggak sih? Aku masih sadar ini aku gitu. Tapi kok kenapa aku bisa lupa gitu? Terus habis itu aku udah keluar di kamar mandi, terus temen aku nanya, cuma udah wudhu? Udah, yakin gitu kan? Kok tangannya nggak basah? Ya udah wudhu. Aku tetap kekeh ngomong udah wudhu gitu kan. Terus sama temen aku dipakein mukenanya gitu kan, dikasih mukena, suruh pakai mukena gitu. Ya udah aku pakai mukena. Pas sholat, aku lupa cara sholat. Aku nggak tahu kenapa, asli bener-bener kayak lupa sholat bacaannya tuh apa aja gitu. Terus sampai aku tuh ngomong gini, coba dong bacaannya apa. Mereka tuh lagi asik sholat gitu, lagi khusyuknya sholat. Terus aku ngomong kayak gitu, terus mereka langsung kayak ngeliat aku gitu kan, lo kenapa sih gitu kan. Sumpah gue nggak tahu cara sholat gimana gitu. Terus abis itu sama ya kira diimamin kan sama temen aku, salah satu temen aku tuh diimamin gitu. Selesai sholat itu mereka tuh mereka tuh karena ngelihat ada yang aneh dari aku gitu kan. Terus mereka tuh ngajak aku buat ngaji. Terus abis itu aku bilang gini, ngapain sih kita ngaji? Aku bilang gitu. Ayo Ci ngaji gitu. Pokoknya dibujuk-bujuk terus, akhirnya ya udah aku mau ngaji. Pas di ngaji itu kuping aku sakit banget, bener-bener sakit banget. Kayak apa ya, kayak suara ngedengung tapi kenceng banget gitu loh. Kayak gitu. Itu tuh kenceng banget suaranya. Terus kayak aku bilang, udah masang ngaji gitu. Tapi aku tuh masih sadar ini aku. Jadi aku kayak gimana ya? Kayak bukan aku tapi masih ada akunya gitu. kamu ini berarti ya kerasukan tapi posisinya. Masih sadar. Aku masih sadar. Ini entah ya, maaf ya aku potong dulu sebentar. Ini sepertinya hampir sama kayak ceritanya si Noval Zafran. Bukan, ceritanya nggak sama, cuma kasusnya hampir sama kayak si Noval Zafran, ceritanya Noval Zafran yang kemarin. Ya kalau kalian pengen nonton di sini, waduh, promosi. Intinya yang Noval Zafran itu kemarin gini, satu keluarga itu kesurupan, tapi ada salah satu itu ayahnya, yang bisa dibilang ayahnya itu yang si kayak ketuanya lah, kayak yang dia si penguasanya lah. Tapi ayahnya itu tidak kayak nggak kelihatan kalau dia kesurupan, nggak, kayak biasanya aja. Cuma memang sedikit ada perubahan dari sifatnya yang biasanya dia ngingetin anak-anaknya buat sholat atau apa.
terus sifatnya yang lebih kalem atau apa, itu bertolak belakang. Jadi kayak lebih dia sekarang kayak introvert, kayak ini kayak ini. Kalau marah-marah apa sih? Kalau sering-sering suka-suka marah itu apa sih istilahnya? Apaan? Kayak suka marah gitu, kayak suka bentak-bentak kayak gitu. Jadi kayak udah beda gitu. Biasanya kalem, nggak kayak gitu, tapi dia lebih marah gitu. Kayak suka marah, bentak-bentak. Terus malah udah jarang ngingetin anak-anaknya apa ya, sholat atau ibadah biasa lah, yang sunnah yang lain gitu kan. Itu kayak gitu, sampai kayak gitu. Dan ternyata memang bapaknya itu ternyata kesurupan. Nah mungkin ini yang terjadi, ya ini mungkin yang terjadi sama si Cimai. Si Cimai sadar, kamu itu mungkin dalam posisi sadar, memang sadar gitu, tapi tubuhmu yang mengendalikan itu bukan kamu. Iya, Itu cuma kamu kayak sadar, ini aku loh kayak. Tapi kenapa kok aku ngerasa berbeda gitu? Gitu. Terus kayak gimana itu? Terus gimana? Jadinya gimana? Akhirnya kan sama mereka tetap ngajiin. Aku lupa udah kenapa sampai pokoknya mereka ngaji udah bareng-bareng. Terus sampai saking kuping aku bener-bener sakit banget ya. Terus akhirnya aku langsung lari kamar mandi dan aku mintahnya kayak oli. Jadi isinya oli itu kayak ada batu kerikil segede gini. Wih, benar. Banyak. Itu sampai sakit banget loh. Itu sampai berdarah. Ini tenggorokan aku waktu itu ya. Terus temen aku tuh langsung ngeliat kan, ini nggak ada yang beres dari Cimai gitu. Terus akhirnya salah satu temen aku ada yang ke bawah ke SR tuh, ke cutting gitu. Terus ngelaporin lah pokoknya. Terus habis itu kayak ya yang sisanya, teman-teman sisanya tuh yang masih sama aku tuh kayak nenangin gitu kan, ayo Ci kalau dimintain aja tapi jangan ini gitu lah pokoknya. Sampai akhirnya SR-nya itu datang. Terus si SR tuh minta buat jadi si SR tuh minta buat si teman aku ini 2 orang nyari orang yang bukan nyari orang, maksudnya kayak nemuin orang yang bisa nyembuhin aku, karena orang kejadian pinter lah ya dia. Ya. Nah kejadian juga, tapi sebelum udah jauh banget, kan dari awal-awal asal baru dibangun jadi kejadian. Nah terus habis itu temen aku berdua ini nyariin orang pinternya itu kan. Terus aku tuh dibawa ke kamar yang awal, kamar aku semula gitu kan. Di sana tuh aku udah mulai kehilangan kendali. Jadi bukan kehilangan kendali sepenuhnya sih, tapi aku masih merasa masih ada aku di sini, tapi aku udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak apa yang ada di otak aku nih nggak bisa aku sampein gitu. Tapi aku mau ngomong sebenarnya kayak gitu kan. Okay. Nah, terus abis itu tetap temen aku tuh di kamar aku tuh tetap ngajiin segala macam kan, sampai aku berontak marah. Nah gak lama itu 15 menit apa ya sekitar segituan deh. Nah si orang pinternya datang ke kamar sama kakak SR-nya, kakak SR sama temen-temen aku ini berdua kan, jadi mereka berempat ke kamar. Nah terus abis itu kata si bapak itu bilang udah jangan ngajiin. Terus akhirnya si bapak itu duduk di depan aku persis nih, duduk di depan aku. Dan bahkan temen aku ya bilang waktu pas aku ngeliatin bapak itu tuh aku melotot, tapi aku tuh gak nyadar aku melotot, jadi aku cuma sekedar ngeliatin aja nih. Temen aku tuh bilang pas aku ngeliat bapak itu aku posisinya kayak melototin bapak itu gitu. Terus habis itu si bapak itu datang terus duduk di depan. Nah bapak itu tuh sambil megang bagian belakang aku sini sama jempol aku bagian kanan kiri ya, kalau aku lupa. Aku dipegangin gitu kan. Terus aku ditanya namanya siapa. Nah aku tuh di situ langsung bener-bener diem, nggak bisa jawab. Terus ditanya lagi namanya siapa. Aku tuh biasa kalau ditanya namanya siapa, aku selalu bilang aku Cimai gitu. Aku selalu bilang nama aku Cimai gitu. Tapi di situ aku beda. Aku bilang nama aku Cindy. Ya aku ngomong bener-bener ya kayak gitu. Nama biasa lah ya, Cindy gitu. Iya. Tapi temen aku tuh bilang nadanya tuh nada kayak orang ngebentak gitu. Temen aku bilangnya gitu sih. Terus, nah abis kayak gitu si bapak itu nggak tahu, aku lupa. Pokoknya itu udah mulai rada-rada pingsan. Bapak itu sempat bacain Al-Fatihah
sama Yasin kalau nggak salah. Nah pas Yasin di surat keberapa gitu aku udah nggak sadar, udah tahu-tahu bangun-bangun udah di kasur aja gitu lah gitu kan. Terus pas udah bangun itu kamarku tuh rame, jadi ada SR 2 orang itu sama teman-teman kamar aku, teman-teman kamar yang sebelah itu yang tadi nolongin aku itu kan. Terus kayak mereka tuh nyeritain bilang, jadi pas aku setelah selesai di ngajiin Yasin itu kata si bapaknya tuh orangnya masuk ke dalam tubuh aku tuh udah bener-bener gitu. Nah terus habis itu si kakak SR-nya cerita ke aku, dia bilang ini kamu kerasukan sama yang penghuni pohon sini namanya Dona gitu. Dona tapi Cindy dari mana tuh? Nggak ada korelasinya itu. Nggak tahu namanya si Dona. Jadi emang dia apa sih kayak penunggu di asrama itu gitu kan. Terus si kakak SR-nya nanya ke aku, kamu kok bisa kayak gitu, kenapa? Kamu ngapain aja di asrama gitu kan. Terus aku cerita nih, aku keseharian ngapain aja sih. Terus kakak SR-nya bilang, yang namanya hantu, yang namanya makhluk gaib kayak gitu ya, itu tuh beberapa ada yang gampang terpancing sama kita, ada yang kayak ya udah karena dia punya energi baik jadi mereka nggak ada niatan untuk ganggu kita. Contohnya gini, aku kan nyetel musik kenceng banget kan, otomatis bukan cuma tetangga asrama aku aja yang keganggu. Ya, masuk akal. Iya, makhluk-makhluk kayak gitu juga keganggu gitu. Nah, sebenarnya yang di dalam kamar aku itu, yang di kamar mandi itu tuh sosoknya bukan sosok yang bukan jahat segala macam, enggak. Dia emang sosok yang apa ya, masih pengen main gitu, makanya dia sering main peran kayak nyalain gitu gitulah. Nah, sosok yang datang itu yang jahat itu sih jangan jahat ya, maksudnya kayak marah waktu pas aku nyetel musik cuma itu tuh namanya si Dona itu, dia tuh datang pas aku bukain pintu nggak ada gitu, pas aku lihat ke depan tuh nggak ada, jadi dia langsung masuk ke kamar gitu. Nah masuk ke kamar tuh untungnya tuh di situ tuh aku langsung keluar kan, jadi si bapaknya tuh bilang karena aku langsung keluar tuh jadi si Donanya tuh nggak ngikutin aku, jadi dia cuma di kamar aja gitu. Kalau ke kamar aku nggak kekunci, tapi aku mulai kerasukan itu pas aku masuk lagi ke kamar, nggak pakai assalamualaikum, langsung main masuk aja, langsung mandi, begitu aku mandi. Dan itu dia mulai lama-lama masuk kedua aku sampai sini. Nah, waduh. Habis kejadian itu tuh aku diwanti-wantiin kayak nggak boleh sendiri, nggak boleh bengong segala macam gitu, karena katanya orang yang udah pernah kemasukan itu kayak gampang lagi dimasukin ya. Ya, si tulang rusuknya itu longgar gitu kan, jadi gampang dimasukin. Habis kejadian itu tuh aku sering banget kayak yang ngelihat takut sih sebenarnya. Aku ngelihat kaki cuma sebelah di tangga pas tangga turun, aku ngelihat itu jam 1 pagi ya, aku pas udah ada. Terus kayak ya pokoknya sering deh ngeliat yang hal-hal kayak gitu kayak melihat sosok si anak kecil yang suka main kamar mandi. Berarti setelah kejadian ini kamu lebih sensitif berarti ke hal-hal kayak gitu. Ya, gitu. Ini sampai sekarang? Sampai sekarang. Waduh. Gila, emang asrama mantap. Semua gara-gara asrama. Ini aja ya. Di kampus kita, ini FEB. Itu banyak banget. Ayo lo dan. Terutama di ruang itu yang apa sih namanya? Apa itu namanya? Yang paling atas tuh aula. Iya. Itu banyak banget. Oh jelas. Gini ya, kalau yang untuk yang aula ya, aku emang nggak pernah ngalamin ya. Aku nggak pernah ngalamin. Cuma setiap memang
kalau ke aula aku pasti mulai udah ngerasa hal yang berbeda gitu, apalagi yang bagian itu tuh yang jalur evakuasi, tangga-tangga ini, di sana dingin banget pasti gitu, ngerasa dingin Emang, aja kayak gitu, udah beda banget kan di sana, memang gelap lagi kan, gak pernah dinyalain lampunya. tapi mereka nggak bilang Iya, kalau kalau kamu nggak cuma se apa ya, kayak walaupun aku emang alhamdulillah gak pernah diganggu kayak gitu, kayak gimana pun lah bentuknya kayak pernah diganggu kayak gitu gitu. Baru kali di FEB doang yang di aula sana, aku kayak ngerasa kok dingin di sini, kok beda kayak gitu, gitu doang sih. Tapi enggak diganggu, cuma baru kali pertama aja gitu, kayak dari kecil sampai sampai dewasa gitu, ke tempat-tempat yang mungkin yang kata orang horor, Iya. kayak ya biasa aja. Cuma karena cuma pas di FEB aja ya. Gak tau ya, aku lupa mungkin, tapi memang bener. Aku malah ya sampai pas SD, aku itu sama teman-teman kan, aku kan naik sepeda ontel kan, Iya. sepeda biasa lah ya sama teman-teman, itu pasti setiap pulang sekolah kita itu iseng, jadi kayak kita pulang sekolah, ini pulang les, kita kan ada kayak kita les ke guru les, ke guru gitu, ke guru yang ngajar di SD itu. Itu ya udah sekalian les, jadi ada kayak kelas tambahan gitu, tapi di rumahnya gitu, les kayak gitu biasa lah. Kita itu setiap pulang les itu kita iseng itu kayak, bukan kan biasanya jalan pulang ya udah jalan arah, tapi kita iseng, kita itu muter pasti ngelewatin jalan-jalan setapak, eh, kayak apa ya, kayak itu biasanya kayak buat orang-orang kayak nyari ranting, kayak kayu-kayu bakar gitu-gitu tuh. Jadi kayak udah semi hutan lah kayak gitu, yang tapi itu udah terjamah orang, tapi hanya orang-orang kayak mungkin nyari apa namanya, kayak kayu-kayu bakar kayak gitu, atau enggak kayak orang yang mungkin apa sih, kayak di sana kan juga ada taman, bukan taman sih, kayak kebun kayak gitu di dalam tuh, ada kebun-kebun apa pisang, terus yang apa jagung kayak gitu, kalau lebih ke sana kayak jagung kayak gitu. Lah di sana ada rumah dan sumur itu identik semuanya merah. Itu merah, jadi sampai orang-orang sana, atau ini kayak jadi cerita masyarakat kayak gitulah, itu dinamain gerbang merah karena semua bentuk dari pagar, gerbang, rumahnya, terus sumur-sumurnya itu identik merah, pasti ada merahnya. Tapi memang paling jelas gerbangnya merah. Itu katanya horor banget, atau bukan horor, angker gitu lah. Gak ada yang nempatin rumah itu, nggak tahu juga itu siapa penghuni awalnya atau gimana, nggak ada. Intinya tiba-tiba ada gubuk rumah kayak, tapi dari apa ya, kayak kayu kayak gitu, kayak gubuk lah tapi rumah kayak gitu, sumur, terus gerbang air. Di sana katanya paling angker. Aku sama teman-temanku itu sampai saking nggak pernah kan, ya udah setiap pulang les, yang dimana pulang les kan pasti sore mau maghrib, lewat sana pasti naik sepeda. Kadang kita ngelewatin gerbang merahnya, jelas banget memang, ternyata memang gede banget pokok. Gerbang kayak ini, kayak gerbang sekolah anak, sekolah gitu, SD SMP kan pasti ada gerbang yang gede banget pasti kayak gitu. Jadi gerbangnya kayak atau enggak kayak gerbangnya kastil gitu, jadi merah kayu yang bentuknya kayak rada oval, atasnya terus ke bawah lurus kayak gitu. Kalau gerbang kastil kayak gitu kan ya, kayak gitu, itu gede, itu warna merah. Sampai benar-benar kita ke sana iseng, ya udah main di sana, naik sepeda lewat depannya. Sampai yang itu yang katanya angker, menurutku biasa saja. Kayak udah gak ada hal aneh gitu, biasa aja, hawanya juga biasa kayak gitu. Nggak tahu ya, aku kan sore ke sana lah. Dan itu juga beberapa kali doang, yang setiap les, intinya gak setiap hari. Ini setiap pulang les ya kita pulangnya lewat sana, pasti lewat jalur sana gitu, gak lewat jalur kayak jalan raya, enggak, tapi lewat jalur sana. Dari hal itu biasa aja menurutku lah. Tapi yang di FEB ini, di aula, aku ngerasain memang udah beda gitu, kayak baru bener-bener ngerasain kok dingin di sini, kayak bener-bener ada hawa kayak gitu.
banyak. Atau mungkin aku kan pasti lebih sering di FEB kan, mungkin karena lebih sering gitu kan di FEB-nya gitu, sering ke aula kan kalau ada panitia apa. Kalau yang di gerbang merah kan kalau pada saat les doang, les pun itu cuma seminggu beberapa kali. Kadang kalau buru-buru ya lewat jalan raya biasa. Kalau di FEB kan setiap hari nih nyamper, mungkin jadi kayak kebiasaan gitu ngerasain. Sama kayak si Cime mungkin dari awalnya gak pernah ngerasain, sama kayak aku juga sekarang, aku gak pernah diganggu apa-apa. Sama kayak kamu juga Cimai, gak pernah diganggu. Pada saat di asrama udah sering, udah tahu tuh apa asrama mau gimana, kamar mau gimana, jadi kayak bener-bener udah bisa sensitif. Tiba-tiba dirasukin aja tambah sensitif. Sebenarnya tuh kayak aku nih atau si siapa AA ya, AA Iya. kan setiap orang tuh punya energi beda-beda ya kan. Iya, Ini pasti. aku pelajari ya. Jadi setiap orang tuh punya energi beda-beda. Ya mungkin aja gitu karena aku sama si A ini punya energi yang emang gampang banget untuk diserap sama mereka gitu. Sedangkan kamu nih Dandi, kamu nih susah gitu. Jadi gini, mereka itu mau menunjukkan wujudnya mereka atau mau menunjukkan kayak sekadar suara aja tuh butuh energi dari kita. Jadi energi kita diserap sama dia sampai menurut mereka itu udah cukup, mereka akan show off gitu. Nah, kalau kayak kamu misalnya, kamu bilang tadi yang di awal katanya semenjak di asrama nggak pernah kayak ngeliat segala macam, itu karena memang mereka tuh bisa melihat gitu, oh si Dandi ini sulit energinya untuk kita tarik kayak gitu. Ya makanya alhamdulillah sih kayak gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi emang nggak bisa sembarangan orang merasakan kehadiran mereka. Karena tergantung dari energi itu. Makanya kita tuh dianjurkannya kayak misalnya kondisi capek, ngantuk, itu segala macam, kita disuruh langsung tidur. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masih maksa nih buat melek gitu kan, kita masih maksa buat melek padahal kita ngantuk segala macam, itu kesempatan mereka untuk ngambil energi dari kita tuh semakin gampang gitu. Karena kita aja udah capek. Iya. Ya itu memang benar sih. Terkadang gini. Kalau kita logikain, biasanya orang yang benar-benar capek, terutama ya yang paling gampang lah kita contohin gitu. Pada saat nyetir. Iya. Nyetir. Kalau kadang kan makanya kan banyak supir-supir yang kalau ngelewatin udah ngelewatin tempat sepi, jalan sepi atau enggak udah hutan kayak gitu-gitu, mereka pasti cerita ngelihat sebuah penampakan atau apa. Kalau kita pikir secara logika, itu karena dia capek terus ya udah berhalusinasi aja gitu. Tapi kalau kita dilihat dari sisi kayak apa ya, kayak mistis kayak gitu ya, benar kata si Cimai, karena kondisinya udah benar-benar capek, jadi energinya itu gampang ditarik sama makhluk halus kayak gitu. Jadi dia nampakin gitu pada saat benar-benar kondisinya udah capek kayak gitu. Makanya jadi masuk akal. Jadi ada orang yang nggak percaya hal-hal kayak gitu, kesurupan, ngelihat penampakan atau gimana, mungkin karena memang energinya dia terlalu tinggi. Iya, kuat. Jadi dia nantang sebagaimana ya, gimana lah, nantang lah sampai kemana tetap gak diganggu, karena memang percuma sebenarnya. Karena kebetulan dia itu memang nggak bisa diganggu aja, nggak bisa di ini aja sama makhluk halus gitu. Ya untuk orang yang percaya, ya karena mungkin dia pernah memang benar-benar ngalamin. Begitu ya, kita bener sih, berarti gak bisa nyalain juga hal-hal kayak gitu itu ada apa enggak, atau maksudnya hal-hal kayak gitu orang percaya apa enggak itu gak bisa nyalain. Memang kebetulan, memang kalau emang dia gak percaya, karena dia belum pernah aja, atau enggak memang susah kayak gitu, jadi gak pernah diganggu kayak gitu. Dan mereka juga kayak yang Dandi bilang tadi tuh, kayak ngerasa kalau di aula tuh emang kerasa banget itu sama Dandinya gitu kan, karena memang mereka tuh banyak kan di aula ya.
Iya, memang banyak. Hampir di setiap sudut itu ada gitu di Allah. Gila, banyak. Gimana ya? Eh, kan kadang orang tuh suka bilang gini kan, rumah ini horor gitu kan, tempat ini horor. Terus kayak misalnya Dandi ngelewatin ke sana, terus misalnya Dandi uji coba lah gitu, misalnya kayak ya nyobain gitu masuk rumah sana gitu kan. Ternyata merasa kayak ngerasa ya biasa aja gitu. Itu karena jumlah mereka tuh nggak banyak. Pertama itu karena jumlah mereka nggak terlalu banyak, jadi kalau disaingin sama Dandi dan mereka masih kalah gitu. Terus yang kedua karena memang tadi itu energinya Dandi itu terlalu kuat, jadi mereka nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang yang punya energi kuat aja tuh bisa ngerasain gimana seremnya tempat itu, berarti emang tempat itu tuh punya banyak. Iya, sampai aku aja itu ngerasa gitu, padahal sebelumnya enggak gitu kan. Enggak. Iya, ya. Waduh, Waduh. nggak tahu lah. Tapi memang yang pas setiap panitia kan ada kan yang lewat belakang, dia ke belakang gitu, ke belakang, mungkin ke atas. Kan kosong, itu gelap banget tuh. Memang di atas, ruangan ke atas yang kita mau ke apa ya, kayak bagian atasnya itu yang pakai gimana? Kan sebelumnya kan harus ngelewatin yang tangga yang kita ke atas dulu, ngelewatin ruangan dulu, baru bisa ke bagian atas. Itu bisa bener-bener dingin. Gila, awalnya bener dingin. Kayak gitu, apa ya, kayak beda banget lah sumpah. Gila. Di sana kayak ngerasain takut sih. Jadi cuma kalau ke sana dilihat, Kenapa? Gimana? dilihatin Apa yang dilihat? Ya. sama mereka. Jadi mereka ngelihat. Jadi gini, mereka tuh bisa tahu mana orang yang emang uh, bisa merasakan kehadiran mereka, mana orang bukan saya kayak mereka bisa tahu mana orang yang bisa cuma merasakan, mana orang yang bisa melihat, mana orang yang emang gak bisa diganggu. Karena semenjak kejadian itu kan cuma jadi kayak data sensitif gitu kan. Jadinya mereka tuh tahu gitu, oh ya udah nih ada Yin datang nih, jadi mati. Kalau aku itu kayak gini, simpelnya. Aku kalau sendiri, wajar lah ya, kita takut pasti kalau sendiri. Ke tempat yang angker atau enggak ke tempat gelap, aku bisa ngerasain kayak gitu tuh. Aku misalnya karena takut ya, jadi energiku turun. Tapi kalau aku udah berdua aja, minimal berdua aja, segimanapun bilang angker orang, aku bodo amat. Karena di otakku itu langsung mikir gini, ada orang juga gitu, ada yang nemenin juga. Walaupun aku sampai diganggu atau sampai amit-amit sampai pingsan, ya ada yang ngurus gitu, ada temen lah. Kalau emang sama-sama pingsan ya udah berdua, ada temennya aja intinya. Entah itu diganggunya berdua atau gimana, intinya berdua. Karena posisinya kalau berdua apa ya, kayak nggak tahu ya, intinya kalau enakan ada temennya aja, walaupun sama-sama pingsan berduanya nanti kalau ya, tapi intinya berdua aja, nggak sendiri gitu. Kalau sendiri kan gimana gitu, kayak anggaplah meninggal ya udah meninggal sendiri, kayak ngenes banget kayak gitu. Mending ada temennya aja gitu. Tapi biasanya kalau emang berdua, walaupun satunya kita diganggu berdua, pasti salah satu aja itu pasti bisa kayak nanganin gitu. Karena memang ini apa ya, kayak istilahnya kayak contoh, satunya sampai pingsan, satunya itu pasti kan enak ada yang nolong kayak gitu. Dia aku minimal berdua aja. Kalau udah berdua, walaupun seangkar apapun, aku udah lupa yang namanya hal-hal kayak gitu, udah lupa pasti. Tapi kalau udah sendiri, ya sifat alaminya manusia lah ya, pasti ada aja apa ya, kayak waduh kok ngerasa ada sesuatu, pasti kayak gitu kalau sendiri. Tapi kalau berdua ya, walaupun ngomong kok ada sesuatu, ya udah ini apa, paling ya cuek aja, yang penting jangan ganggu sih gitu. Ini sih horror stories kali ini gila.
ini yang benar-benar bikin merinding. Demi sampai benar-benar ngebayangin loh. Dari tiga part yang 3 part kemarin ceritanya si Cimek, si Panji sama si Zarfan. Cerita ya udah cerita biasa aja. Oh oke, seram kayak gitu. Oke kayak gitu. Tapi baru kali ini benar-benar aku ngebayangin. Terus aku rada merinding tadi yang si A sama yang kamu cuma yang posisinya yang dia serama. Gila. Yang kayak gini nih. Itu aku bener bisa ngebayangin. Tok 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 kencang ya. Aku kalau jadi pasti mikir gitu. Aku nunggu dia sampai bener-bener kencang. Iya. Langsung buka aja. Ngeri kalau tiba-tiba langsung gak ada orang. Iya, ngeri. Mantap. Kebayang loh. Aku langsung kebayang loh itu pas gak ada orang. Waduh, siapa nih? Pas kalau langsung digabungin sama ini mandi, manggil nama, set gak ada orang, atau apa? Bukan gak ada orang, manggil nama tiba-tiba langsung manggil. Iya, aku di sini. Waduh. Gila. Apalagi kalau posisinya kayak itu ya, buka pintu, set gak ada orang. Siapa ya? Aku di belakangmu. Aduh, gila langsung. Itu posisinya gak usah balik badan, udah langsung keluar aja langsung. Gak usah balik badan, itu langsung keluar aja. Ya sumpah, itu baru kali ini, horror story kali ini gila. Ini bener-bener kayak aku bisa ngebayangin. Kalau yang dari 3 part kemarin, 3 episode kemarin lah. Oke, itu ceritanya horor oke. Tapi kayak aku masih belum bisa nyampe ke kesannya gitu. Bener-bener gak bisa ngebayangin. Kalau kayak si AA kayak gini, tiba-tiba nongol kayak ngajak ini, penasaran kayak gini-gini. Itu masih bener-bener bisa ngebayangin aku. Kayak si Cimai, kayak gini-gini juga. Tadi udah langsung ketebak kan, pasti ngebuka. Bener, ngebuka gak ada orang. Kebayangin masih. Aku di sini, si Cimai tadi bilang, iya aku di sini. Bisik-bisik lagi udah tahu pakai headset. Beneran langsung kayak dibisikin. Makin ya. Sorry. Gila, horror story kali ini mantap. Udah pas lagi, udah Kamis malam Jumat sekarang. Nah, mantap. Best the best. Ini yang paling serem nih, Ci. Yang pengalaman kamu paling serem tadi ini yang dia serama. Iya. Setelah itu gak ada lagi. Sebenarnya ada sih, tapi karena udah mulai terbiasa. Mungkin udah biasa, udah lah ya kayak ya oke, itu mungkin lah ya udah tahu ke arahnya ke sana udah ya. Iya, udah karena udah mulai terbiasa jadi ya udah. Tapi lebih sering kayak yang kalau ke tempat baru, jangan kan ke tempat baru ya, kayak waktu pas setelah kejadian itu kan sempet libur 3 bulan yang kita libur semester tuh kan. Itu tuh aku liburan bulan Desembernya apa ya? Kok Desember? Bulan apa ya? Pokoknya aku liburan, aku pulang kampung tuh. Nah, itu tuh bener-bener yang ngelihat sosok yang kalau kata orang Jawa tuh apa ya? Katanya apa ya? Aku lupa namanya. Tapi itu tuh serem banget. Jadi aku karena nggak percaya, ya kan nggak percaya. Masa sih gitu kan? Mungkin ada sih, mungkin sih kalau misalnya kayak gini ada. Gitu. Dan karena aku nekat gitu kan, terus aku pengen nyobain, nggak sih gitu kan. Pas aku cobain, dan kebetulan itu aku emang orangnya sudah mulai sensitif kan habis kejadian itu. Aku ngeliat langsung dan itu tuh di belakang posisinya tuh gini. Kan disuruh ngomong pakai bahasa Jawa, pakai aksara Jawa. Aku lupa deh pokoknya bahasanya apa gitu. Aku dituntun gitu sama temen aku di sana. Omongin, terus aku ngomong, terus aku tuh disuruh nengok ke sebelah kiri sama kanan itu 3 kali gitu kan, kayak saling gitu 3 kali. Terus aku ucapin lagi kata-kata itu, terus habis itu temen aku bilang tunggu 3 menit jangan kemana-mana gitu kan. Temen aku ninggalin aku sendirian gitu. Itu kondisinya aku tuh di belakang rumah nenek aku. Terus temen aku baru bilang gini, nanti udah 3 menit pasti Cimai ngerasain sendiri 3 menitnya tuh kapan gitu. Karena kan kita
kayak nih kita kan nggak megang HP ya kan, nggak megang HP, nggak ada jam, jadi kita nggak tahu kan 3 menit kita kapan. Tapi karena ada sosok kehadirannya dia, jadi kita tahu 3 menit kita kapan gitu ya. Ya, Jadi ya. pas itu pasti itu udah 3 menit gitu. Oke. Nah pas dianya datang nyolek, aku tuh ngira tuh temen aku, bener-bener ngira temen aku kan, pas nyolek itu aku nengok dia senyum. Woi. Aduh. Dianya senyum dan Aku pakai bayang. pakai bahasa Jawa gitu. Ya, Terus anjing. tiba-tiba dia sama temen, kalau dia ngomong jangan jawab. Nah aku Oke, akhirnya oke, nggak oke. jawab, karena kalau jawab kayak apa ya, kayak dia bakal tetap terus ngejagain aku sampai kapanpun, jadi mimpiin terus. Oke, serap itu. Dan Oke. dia tuh punya sifat yang berubah-ubah gitu. Jadi kadang nih dia nih Mut-mutan gitu. ngejagain Cimai gitu kan, tapi kadang tuh dia juga bisa bikin Cimai kayak merasa ketakutan yang berlebih gitu, karena dia bisa berubah kapanpun dan bisa jadi apa aja. Ya mut-mutan lah ya. Iya, aku lupa nama hantunya itu apa. Berarti baperan hantunya. Keren. Udah biar inilah, biar apa namanya, mencarikan suasana lah. Ini biasanya kan si Panji nih, karena si Panji gak ada nih, udah lah kayak gitu lah. Oke, itu beneran serem. Oke, kali ini horror stories kali ini gila. Oke, gila, nice. Iya. Jangan takut kalau Enggak. Gini, apa? Jujur ya. Ini aku jujurin nah. Sebelum kita tutup, aku jujurin. Dari ceritanya kalian berdua, kadang aku kan ngeliat kan. Dari tadi juga ngeliat. Itu cuma aku ngerasa kayak aku halu sekarang. Aku lagi halu. Tapi aku masih gak takut. Aku gak takut. Cuma halu aja kayak apa ya, mungkin kayak gini kan. Ada yang bilang pada saat kita cerita horor, katanya makhluk-makhluk halus yang di sekitar kita itu juga ikut mendengarkan kayak gitu. Jadi aku kebayang ke sana gitu, jadi aku mikir emang ada lagi dengerin gak ya kira-kira mereka ini kayak gitu tuh. Tapi kalau masalah takut ya enggak, ya udah aku bilang ya udah, kalau mau muncul aja nih kayak gitu tuh. Untuk memberanikan diri aku bilang ya udah, kalau mau muncul aja, jangan sok-sokan kayak ngeganggu atau tiba-tiba jatuhin barang, nggak, jangan kayak gitu. Aku mending ya Sebenarnya udah muncul aja. bukan mendengar, tapi mereka datang. Iya, datangnya juga ikut dengerin gitu kan. Mereka juga Iya. pengen masuk ke YouTube gitu. pengen pengen juga masuk horror stories gitu kan. Aduh, gila. Oke, mantap. Iya, iya. Aduh, nggak tahu, aku bingung mau ngomong apa lagi, tapi gila sih ya. Bisa gitu ya. GG. Aku cuma posisinya gini nih, kayak tadi kaget karena aku bayangin kayak pokok kalau udah kayak gini, nampakin tapi dia ketawa, itu paling sebel lah udah. Kalau cuma muka serem ya udah oke, tapi kalau ketawa itu lebih nyeremin. Bukan ketawa, jadi senyum. Iya, sama aja lah. Oh iya ya, senyum. Kalau ketawa kan ngakak ya, kayak lucu malah kalau kayak gitu. Kalau itu ngakak ya, oke, ya berarti senyum. Senyum itu lebih nyebelin loh, daripada sekadar cuma diem muka flat. Lebih nyeremin kalau dia lagi senyum. Sama kayak cewek lagi PMS, kamu kenapa? Gak apa-apa, senyum. Itu serem itu. Itu mah cowoknya aja nggak peka. Waduh. Oke, mungkin gitu aja konten video horror stories kali ini ya, untuk part 4 atau episode 4 sama 5 nggak tahu, nanti bakalan dijadiin 2 part atau jadi satu nggak tahu. Nah, tergantung yang ngedit nanti lah. Waduh. Apa? Ucapan terima kasih banget buat Cimai sama si AA yang udah nyempetin waktu buat menceritakan pengalaman horornya. Ya, makasih banget. Dan nice, bener-bener gila. Untuk episode kali ini bener-bener bikin merinding gitu. Gila banget. Makasih banget atas
apa ya kayak ceritanya lah untuk konten horror storiesnya saya gitu. Ya udah, sekali lagi mungkin gitu aja video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Intinya ini cuma buat ya konten-konten iseng, sharing-sharing gitu untuk ya pengalaman horor lah kayak gitu. Dan mungkin kalau kalian ada kritik atau saran, kalian bisa komen di bawah. Kira-kira harus bikin konten seperti apa gitu. Intinya yang masuk akal ya, yang bisa direalisasikan lah. Kalau yang aneh-aneh jangan, mohon maaf nggak bisa. Gitu. Yaudah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel Dandi Prabowo ya. Tanda merah di bawah subscribe ya. Jangan lupa dipencet ya biar gak stuck ya. Channel saya bikin stuck. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya. Jadi biar kalau seandainya aku upload video baru, kalian langsung udah dapat notifnya. Gitu. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kita. Semua link ada di deskripsi. Nanti aku cantumin semua di bawah. Juga playlist video-video horror stories ya dari episode 1 sampai ke yang terakhir. Aku juga udah bakalan dicantumin juga di deskripsi. Jadi semuanya kalau kalian butuh apa kayak akun sosial media kita, playlist video horror sama playlist video yang lain semuanya ada di deskripsi. Dan mungkin gitu aja dari saya. Saya Dandi Prabowo pamit. Di sini ada si AA sama Cimai sama si Asna mungkin udah tidur. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah. Muah. Sick of all these lies. Don't care if I capsize.